Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3D yang solih dan solihah. Semangat pagi anak tangguh dan kreatif. Anak-anak, hari ini untuk mata pelajaran batik kita masuk pada bab 9 ya. Coba anak-anak buka buku paketnya halaman 112. Di sini bab 9 yaitu pola batik jumputan untuk benda pakai. Nah, Bu Nisa akan memberikan penjelasan sedikit tentang materi hari ini. Anak-anak simak baik-baik ya. Pada pelajaran yang lalu, kalian sudah berlatih membuat pola batik jumputan. Kali ini kalian akan diajak lagi menggambar desain batik jumputan. Menggambar desain hampir sama dengan menggambar pola. Bedanya, media yang kalian gunakan untuk menggambar desain nanti adalah kain. Nah, kalau dulu anak-anak sudah bisa menggambar pola batik jumputan menggunakan kertas gambar. Kalau sekarang kita akan belajar mendesain mendesain batik jumputan menggunakan kain. Nah, halaman 113 menggambar desain motif batik jumputan. Pada pelajaran yang lalu, kalian sudah berlatih membuat pola batik jumputan. Kali ini kalian akan diajak lagi menggambar desain batik jumputan. Menggambar desain hampir sama dengan menggambar pola. Bedanya, media yang kalian gunakan untuk menggambar desain nanti adalah kain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata desain artinya kerangka bentuk atau rencana. Nah, ini silahkan anak garis bawahi. Kerangka bentuk atau rencana. Pada pelajaran ini akan dibahas cara menggambar kerangka bentuk atau rencana batik jumputan. Yang perlu kalian perhatikan adalah menyiapkan alat, menyiapkan bahan, dan melakukan pekerjaan. 1. Menyiapkan alat. Peralatan yang diperlukan antara lain pensil, karet penghapus, penggaris, dan kertas gambar. Nah, 2. Menyiapkan bahan. Bahan yang diperlukan untuk membuat desain motif batik jumputan adalah kain mori. 3. Langkah kerja. Langkah-langkah membuat desain motif batik jumputan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan kertas gambar sesuai ukuran yang direncanakan. Yang kedua yaitu menggambar pola motif batik jumputan yang diinginkan. Nah, sebelumnya anak-anak sudah pernah menggambar ya menggunakan kertas pola batik, ada lingkaran, ada yang berbentuk bunga, berbentuk kotak, dan lain sebagainya ya. Jadi di sini silakan anak-anak menggambar pola motif batik yang diinginkan. Yang ketiga, meletakkan kertas yang sudah bergambar pola di atas meja. Nah, ketika sudah selesai menggambar, lalu kertas yang sudah digambar tadi diletakkan di atas meja ya. Kemudian langkah yang keempat, meletakkan kain mori di atas kertas yang sudah bergambar pola dan menandai bagian-bagian kain mori yang akan diberi gambar sesuai yang dikehendaki. Setelah selesai, kertasnya diletakkan di atas meja, kemudian ambil kain mori dan diletakkan di atas pola yang sudah digambar tadi ya. Nah, langkah yang kelima yaitu menjiplak gambar pola pada kain mori di bagian-bagian yang sudah ditandai. Nah, langkah kelima ini adalah menjiplak. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham tentang mendesain pola batik jumputan menggunakan kain?
Sudah paham ya, anak-anak? Sekarang kita lanjutkan ya, anak-anak. Yang B adalah membuat batik jumputan. Sungguh indah dan anggun batik jumputan dengan aneka ragam motif dan warnanya. Bagaimana membuat batik jumputan? Batik jumputan dibuat melalui proses pewarnaan dengan teknik celup rintang. Artinya, zat warna yang diserap oleh kain dirintangi dengan bahan atau alat sehingga membentuk corak atau motif. Batik jumputan pada dasarnya hampir sama dengan batik tulis. Batik jumputan mempunyai nilai seni tersendiri. Keindahan, keanggunan, corak, dan warnanya sangat dipengaruhi oleh keterampilan pembuatnya. Hasil corak dan warna yang timbul tergantung dari bahan baku kain, cara, kreasi, dan zat warna yang digunakan. Untuk membuat batik jumputan, pertama-tama persiapkan alat dan bahan dan merencanakan langkah-langkah pembuatannya. Peralatan yang disiapkan antara lain panci, pengaduk, dan kompor. Nah, di sini anak-anak bisa lihat gambar 9.7. Ada kompor, ada panci, dan pengaduk. Kemudian, bahan yang diperlukan adalah kain mori, wenter atau pewarna, garam, air, kelereng, kerikil, kancing baju, biji-bijian, karet, tali rafia, atau benang nilon. Nah, itu bahan yang harus dipersiapkan. Nah, langkah-langkah membuat batik jumputan adalah sebagai berikut. Yuk kita baca bersama-sama anak-anak. 1, 2, 3. 1. Mengikat bagian-bagian yang tidak terkena warna. Di dalam ikatan diberi kelereng atau biji-bijian yang dikehendaki. Ikat dengan karet, tali rafia, atau benang nilon kuat-kuat agar tidak terlepas saat dicelupkan ke dalam pewarna. Nah, ini bagian-bagian yang ingin diikat. Nah, diikat menggunakan apa? Rafia atau benang. 2. Nyalakan kompor dan masukkan 2 liter air ke dalam panci atau ukuran sesuai keperluan dan panaskan air hingga mendidih. 3. Masukkan zat pewarna ke dalam air yang mendidih. Tambahkan 2 sendok teh garam dan diaduk hingga rata. 4. Mencelup kain yang sudah diikat-ikat ke dalam air dingin. Selanjutnya, kain tersebut diperas. Setelah itu, kain dimasukkan ke dalam larutan wenter hingga tercelup seluruhnya. 5. Dengan menggunakan pengaduk, putar-putarlah kain dalam larutan hingga warnanya merata. Nah, ini anak-anak bisa lihat ya, cara mencelupkan kainnya. 6. Biarkan kain tetap dalam larutan selama kurang lebih 20 menit. Selanjutnya, angkatlah kain menggunakan sudip. Nah, jadi kain dibiarkan dulu. Setelah dicelup-celupkan di dalam pewarna, kainnya didiamkan dulu selama 20 menit. Baru nanti diangkat. 7. Potonglah ikatan kain dengan menggunakan gunting. 8. Jemurlah kain di tempat teduh hingga kering. Nah, yang terakhir adalah menjemur kainnya. Dan anak-anak bisa lihat, ini ya hasilnya dari pewarnaan batik jumputan. Nah, itu tadi pembelajaran membatik hari ini ya anak-anak. Alhamdulillah sudah selesai.
Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari Bu Nisa. Itu dulu yang dapat Bu Nisa sampaikan. Bu Nisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.